Hai, kenalkan, aku Nana. Ini video pertama aku. Di sini aku cuma mau cerita-cerita tentang kejadian di sekitar kita. Kali ini aku dapat kiriman cerita dari teman kita yang namanya Mai. Dia cerita ini kejadiannya waktu masih tinggal di mes orang tuanya kerja. Nah, mes ini nih bentuknya kayak rumah jejer gitu, cuma dempetan. Ini kalau dinamakan di Kalimantan sih namanya bedakan gitu. Jadi kayak rumah gitu memanjang, ya kos-kosan lah, cuma dempet gitu. Terus si Mei ini sama kakaknya menempati di ruangan belakang sebagai kamarnya ya, dan orang tuanya di ruangan depan. Tempat tidurnya itu terbuat dari kayu dipan gitu ya kan, yang di atasnya tuh ada kasurnya, terus ditempelin ke dinding. Cuma kalau di tempat di tempat Mai tidur ini ada sekatnya dari dinding sama si dipan tadi, kira-kira 1 kilan ya, segini ya kira-kira, kayak gitu. Jadi Mai ini kebagian yang dekat dinding. Mai suka tidur yang dengan wajahnya ini diselipin di antara sekat itu, ya lucu sih ya, cuma kayak gini, nah kayak gitu. Jadi telinga sama sebagian hidungnya tuh kayak gitu. Terus katanya enak, adem. Dan malam itu dia terakhir berpikir kayak gitu. Kejadiannya kisaran jam 3 malam. Pas dia kebangun dan telinganya ngarah yang kayak gitu tadi, otomatis jelas ya kalau misalnya ada orang ngomong di kecuali di bawah ranjang ya, ada orang ngomong, tapi siapa yang iseng ya kan. Jadi kayak tiba-tiba Mai itu dengar hihihi, cepet banget, gak pakai jeda dan sangat jelas. Kaget dong si Mai, dibangunin tuh kakaknya kan, kak gitu. Gak mau, kakaknya ini pas bangun gitu gak mau langsung percaya, jadi dia mau langsung lanjut tidur. Mai udah ngacir tuh ke tempat orang tuanya bagian depan. Pas udah PW ya kan, telinganya tuh kakaknya tuh gitu ditiup dengan keras, pas dibuang telinganya kayak gitu. Untung nggak keikut gitu liurnya. Liur siapa ya Allah, ya bubar lah dia kan, niatnya mau tidur tadi bubar. Akhirnya kakaknya percaya, dan sejak malam itu Mai sama kakaknya tuh gak mau lagi tidur di kamar bagian belakang itu. Pertanyaannya, siapa yang niup sama yang ketawa tadi tuh? Ini ada lagi ceritanya dari Mai kita ini, Mai teman kita ini. Jadi saat dia masih kerja di satu department store besar di Indonesia, dia kerja itu di salah satu cabangnya di Banjarmasin. Tapi ini gak usah kita sebutin namanya karena menyangkut nama baik ya kan. Jadi gini, Mai dapat bagian kerja di lantai 3. Waktu itu Mai sudah punya suami saat kerja di sana. Sebagai catatan, ini perusahaan dia punya 3 shift. Jadi pagi, siang ke sore gitu ya. Malam. Enggak deng, 2 shift aja ya. Pagi ke sore, sore ke malam. Nah, iyalah gitu. Jadi pas suatu malam Mai ini dapat shift akhir, jadwalnya jam 3 sampai jam 10 malam. Di tengah kerjaan dia tuh pengen ke toilet. Biasalah ya, namanya cewek biasanya ke toilet gitu. Kalau di sana tuh toiletnya pakai sekat gitu kan, tahu kan ya, di mall-mall gitulah ya. Dan terus di tengahnya kayak ada los gitu kan toilet los tengah. Nah, di bagian bagian deket pintu keluar masuknya, di sebelahnya tuh ada kacanya tuh mungkin sedada gitu ya, jadi kayak gitu. Nah, terus ada tempat cuci tangannya gitu kan. Terus di sebelah toilet itu di sebelah kaca tadi tuh ada toilet duduk, tapi ini bagian depannya katanya kan biasanya nggak banyak toilet jongkok ya, kalau yang banyak kan toilet duduk ya. Nah, itu toilet jongkoknya mungkin cuma beberapa, tapi bagian paling depan gitu, deket pintu keluar. Jadi dia pas di situ ya kan, pas bagian paling depan. Dia lagi di dalam toilet, kedengar bantingan pintu brak gitu, kedengaran jelas banget. Ya iyalah, namanya pintu dibanting kayak apa gedenya suaranya ya kan. Kaget si Mai ini. Terus siapa caranya gitu kan, lagian kok nggak sopan banget gitu kan ya kan, gebrak gitu. Padahal dia tadi itu sendiri loh, dia kan masuk kayak gitu. Jadi dalam hati Mai itu gini, jangan ganggu, aku kan juga nggak ganggu kamu gitu. Setelah itu dia buruan keluar toilet cepet-cepet ya kan. Tapi Mai ini akhirnya kan cerita ya gitu sama temennya,
temannya si Mai ini cerita juga, pas katanya pernah dia itu pas di posisi sedang bercermin di dekat pintu itu ya, iya cermin yang tadi itu yang aku ceritakan tadi, ada nongol dong, kan kita lagi ngaca gitu kan, terus ada orang nongol yang ngintip melongok kayak gimana kayak gitu ya, nah kayak gitu dari toilet paling belakang katanya. Beneran deh, ini sejajar kan, kalau kacanya sejajar otomatis kalau ada orang nongol di belakang kelihatan ya. Terus akhirnya itu nggak sekali dua kali, temennya itu berapa kali gitu pernah banget ditampakkan kayak gitu. Maksudnya nggak 1-2 kali, temennya beda-beda. Terus selesai malam itu Mai pulang pas sampai di parkiran, dia kan dijemput sama suaminya. Dia pas pulang sampai di parkiran baru sadar ternyata helmnya itu ketinggalan di lantai 3. Jika lewat belakang kalau mau terus berarti lurus naik tangga gitu kan. Jadi Mai itu ya udahlah ngambil gitu kan. Sampai di lantai 1, Mai itu ngerasa tiba-tiba berhembus hawa dingin gitu kayak gitu. Wah, nggak beres nih gitu kan, nggak beres. Turunlah dia, nggak jadi dia naik. Kan sampai di parkiran ditegur sama suaminya, loh kenapa ya nggak jadi ambil helm katanya gitu. Dijawab sama Mai, nggak usah lah nanti aja katanya, besok aja. Terus kata si suaminya, udahlah aku aja yang ambilin gitu. Suami Mai ini termasuk berani, jadi dia naik tuh ke atas sendirian kan. Gak lama kemudian, setelah mungkin beberapa lama, kayaknya dia pas arah balik gitu, suaminya DM deh gitu. Kata Mai, pasti dia udah lihat itu. Benar, sampai di bawah suaminya bilang, nanti deh aku ceritain ya. Terus di jalan suaminya itu cerita, pas dia sudah ambil helm mau balik ke bawah di tangga, dia tuh lihat cewek rambutnya putih kayak nenek-nenek gitu, panjang sampai di lantai bawah. Wah, panjang banget, pecah rekor ya kan. Di pinggir tangga, dia si cewek tadi duduk di pinggir tangga dengan rambutnya menjuntai ke bawah gitu, pakai baju putih. Terus tapi mukanya tuh nggak kelihatan, mukanya tuh nggak ada, kayak rata gitu, cuma baju putih nggak ada kakinya, terus mukanya nggak kelihatan, kayak rata gitu. Jadi kata suaminya gini, yang kalau jalan di tangga itu ambil jalan bagian tengah ya katanya, jangan di pinggir, gitu aja. Memang sih kata Mei juga sering banget ceritanya tuh ada orang kepleset di situ kalau pas jalannya di pinggir. Jadi jangan-jangan nginjek si rambut si orang ini tadi gitu. Penampakan ini sebenarnya sudah pernah dulu ketangkep kamera, tapi aku nggak dapet potret aslinya. Nah coba nanti ya kalau pas ada, tapi kita ilustrasinya kayak gitulah kira-kira ya. Ini ya kira-kira kayak gitulah. Nah itu tadi cerita dari teman kita yang namanya Mai, dan aku masih ada lagi cerita-cerita lain. Tunggu aja di video berikutnya ya. Terima kasih.